Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan metode teori perilaku konsumen. Pembahasan di sini kita akan mencakup 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian konsumen. Kedua, pengertian perilaku konsumen. Yang ketiga, perilaku konsumen secara umum. Yang keempat, faktor-faktor. Yang kelima, pendekatan. Yang keenam, kendala konsumen. Sebelumnya, sebelum saya menjelaskan sedikit materi, jika ada pembahasan yang tidak pas, saya harap dimaklumi. Baiklah, sekarang akan mulai pembahasan yang pertama. Pengertian konsumen. Konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna barang atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri dan atau kepentingan orang lain. Namun secara sederhana dapat diartikan sebagai pengguna barang dan atau jasa. Di sini contohnya jika kita membeli sesuatu seperti tas, sepatu, dan lain sebagainya, dan kita gunakan untuk keperluan kita. Nah, di sini kita adalah konsumen atau pemakai. Seperti itulah kira-kira. Pengertian perilaku konsumen. Menurut para ahli, pertama menurut Lam, Hare, dan McDonald, mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses seorang pelanggan dalam membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, serta mengonsumsi barang-barang dan jasa yang dibeli, juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian dan penggunaan produk. Yang kedua, menurut Angel, Blackwell, dan Minard, menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Yang ketiga, menurut Schiffman dan Canuck, adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk atau jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Yang terakhir, menurut John Simoen dan Michael Minor, perilaku konsumen sebagai studi tentang unit pembelian atau buying unit dan proses pertukaran yang melibatkan perorangan konsumen, yang melibatkan perolehan konsumen berbagi produk dan jasa dan pengalaman serta ide-ide. Perilaku konsumen secara umum terbagi menjadi dua, yaitu rasional dan irasional. Apa itu rasional? Gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah konsumen memilih barang yang berdasarkan dengan kebutuhannya, berarti tidak membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan di rumah kita membutuhkan, misalkan diri kita membutuhkan sepatu, jadi jangan beli tas, yang dibeli harus sepatu, seperti itulah. Yang selanjutnya, barang yang dipilih oleh konsumen memberikan manfaat atau kegunaan yang optimal bagi konsumen. Nah, di sini sudah jelas kalimatnya bahwa kita harus mementingkan manfaatnya dan kegunaannya terlebih dahulu, karena kita memerlukan barang tersebut untuk kegunaan ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, konsumen memilih barang yang kualitasnya terjamin. Di sini pada zaman sekarang banyak produk-produk yang menawarkan berbagai jenis produk yang tentunya berbeda harga, berbeda kualitas. Jadi kita harus pandai-pandai memilih yang harganya sedang dan dengan kualitasnya terjamin.
Jangan harganya tinggi tapi kualitasnya tidak terjamin. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah konsumen memilih barang yang harganya sesuai kemampuan atau daya belinya. Nah, seperti yang poin sebelumnya saya jelaskan. Di sini kita harus mempertimbangkan pendapatan kita dengan barang yang akan kita beli. Kita beli yang terjamin kualitasnya sekaligus harganya terjangkau. Seperti itulah pemikiran yang rasional. Irasional. Ini seperti kebalikannya, yaitu ciri-cirinya dengan konsumen cepat tertarik dengan iklan ataupun promosi di media cetak maupun media elektronik. Di sini penyakit remaja atau orang zaman sekarang, yaitu ketika melihat iklan-iklan dengan diskon yang begitu tinggi, maka tidak akan memperhitungkan lagi apakah barang tersebut akan bermanfaat untuk kita dan kualitasnya terjamin atau tidaknya. Yang selanjutnya, konsumen memiliki barang-barang bermerek yang sudah terkenal atau dikenal luas. Banyak contoh. Saya tidak ingin menyebutkan, cuman di sini banyak contoh berlomba-lomba dalam berpakaian. Jadi di sini yang dipentingkan adalah merek. Banyak juga kasus yang penjualan penjualan KW, barang KW namun harganya selangit. Nah, itu yang kita takutkan. Dan akhirnya dibawa ke ranah hukum. Zaman sekarang ada yang kualitasnya terjamin, produknya bagus, namun harganya terjangkau. Jadi jangan terpengaruh oleh merek. Bisa saja ada penjual-penjual nakal yang menjual produk yang sama, namun KW-annya dengan harga yang sama seperti aslinya. Selanjutnya adalah konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan karena gengsi atau prestis. Di sini sangat banyak sekali, seperti poin yang sebelumnya saya jelaskan. Apalagi kalangan atas pasti ingin dipandang dengan mewah, tidak dipandang di sebelah, tidak ingin dipandang bahwa dia bukan orang kaya, melainkan dia orang ke atas gitu. Selanjutnya, faktor pengaruh perilaku konsumen. Pengaruhnya yang pertama, pengaruh psikologis yang mencakup motivasi, persepsi, kemampuan belajar, dan sikap perseorangan. Di sini sangat sudah jelas. Dari kalimatnya sudah bisa dicerna. Yang selanjutnya, pengaruh pribadi mencakup gaya hidup, kepribadian, dan status ekonomi. Nah, di sini pengaruhnya seperti memang keadaannya memang sudah menengah ke atas dan gaya hidupnya juga menengah ke atas. Seperti itulah kira-kira. Yang selanjutnya, pengaruh sosial mencakup keluarga, pendapatan pemimpin, orang yang pendapatan diterima oleh orang lain, dan kelompok referensi lainnya seperti teman, rekan sekerja, dan rekan seprofesional. Di sini pengaruhnya keluarga, yaitu seperti memang keluarganya sudah tingkat atas. Pengaruh pendapatan pemimpin di tempat kita bekerja seperti itu. Terus pengaruh kelompok, referensi teman. Kalau teman kita kaya, kita juga pengen seperti itu. Nah, itu pengaruh yang sederhana. Selanjutnya, pengaruh budaya mencakup budaya.
cara hidup yang membedakan satu kelompok besar dengan kelompok lain, subkultur, kelompok yang lebih kecil seperti kelompok etnis yang memiliki nilai-nilai bersama, dan kelas sosial, kelompok berdasarkan peringkat budaya menurut kriteria seperti latar belakang pekerjaan dan pendapatan. Di dalam kalimat itu sudah jelas bahwa pengaruh-pengaruh budaya tersebut sangat berpengaruh bagi orang-orang yang mudah terpengaruh. Utility. Di sini akan bahas sedikit tentang utility. Atau nilai guna. Utility atau nilai guna sering digunakan sebagai istilah untuk menjelaskan mengenai suatu manfaat barang atau komoditas tertentu. Teori utility sering digunakan sebagai pendekatan dalam menjelaskan perilaku konsumen. Di dalam teori ekonomi, kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang dari mengkonsumsi barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Karena kepuasan itu semakin tinggi, makin tinggilah nilai gunanya atau utility-nya. Pada teori keseimbangan menggambarkan kesesuaian antara permintaan dan penawaran. Permintaan timbul karena konsumen memerlukan manfaat dari komoditas yang diminati dan manfaat inilah yang disebut utility. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan perilaku konsumen. Pertama, secara kardinal. Pendekatan perilaku konsumen terbagi menjadi dua sebenarnya. Pertama, kita bahas secara kardinal dengan menggunakan pendekatan absolut. Pendekatan perilaku konsumen secara kardinal merupakan kepuasan individu atau seorang konsumen diukur dengan satuan kepuasan. Setiap menambah satu unit barang yang dikonsumsi akan menambah kepuasan yang diperoleh konsumen. Semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi, semakin tinggilah tingkat kepuasannya. Berdasarkan anggapan bahwa konsumen akan memaksimumkan kepuasan yang akan dicapainya, akan kita ketahui dengan teori nilai guna atau yang biasa yang dikenal dengan nilai guna total atau total utility sama dengan TU, dan nilai guna marginal atau marginal utility sama dengan MU. Apa itu marginal utility? Nilai guna marginal adalah penambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dari penambahan atau pengurangan penggunaan satu unit komoditas tertentu. Berkaitan dengan ini, satu dalam teori serba nilai guna dikenal dengan hukum diminishing marginal utility, yaitu penambahan utilitas yang menurun karena penambahan satu unit komoditas yang dikonsumsi. Mari perhatikan tabel yang setelah saya sharekan ini. Dari tabel tersebut terlihat bahwa TU terus bertambah hingga jeruk ke-6, sedangkan nilai MU bertambah dengan pola menurun. Hingga unit ke-7 mencapai 0 berarti TU mencapai maksimal. Posisi ini dikenal dengan titik jenuh. Selanjutnya, secara ordinal dengan menggunakan pendekatan nilai relatif order atau ranking. Tingkat utility diukur melalui order atau ranking, tetapi tidak disebutkan nilai gunanya secara pasti. Dalam hal ini, mengkonsumsi 4 komoditas pada umumnya lebih memuaskan daripada mengkonsumsi satu komoditas. Namun, nilai kepuasannya tidak dapat diketahui secara pasti.
Mengonsumsi 4 komoditas pada umumnya lebih memuaskan daripada mengonsumsi satu saja, namun tidak dapat diketahui dengan pasti. Pada umumnya masyarakat tidak hanya mengonsumsi satu komoditas saja, melainkan lebih dari itu. Kita contohkan di sini adalah masyarakat mengkonsumsi apel dan jeruk. Namun karena keterbatasan pendapatan, jadi dibuatlah kebutuhan yang paling tinggi hingga terendah. Dari situ kita bisa mengetahui atau mengukur keperluan kita. Kendala konsumen. Kendala yang pertama adalah kendala pendapatan, dikenal sebagai garis anggaran dan budget line jika barangnya yang dikonsumsi adalah X dan Y. Seperti tabel yang telah saya bagikan juga di layar, B sama dengan rumus B sama dengan PX dalam kurung X tambah PY dikali Y. B adalah anggaran, PX adalah tingkat harga X, PY adalah tingkat harga Y. Jika diasumsikan tingkat harga barang X dan Y tetap, maka akan didapatkan budget line berupa garis lurus dan dengan kemiringan garis sebesar rasio tingkat harga, sehingga terjadi kenaikan atau penurunan pendapatan. Maka budget line akan bergeser ke kanan atau kiri secara paralel dengan slope tetap. Tapi jika terjadi perubahan tingkat harga, maka slope BL akan berubah. Nah, selanjutnya itu kendala keseimbangan konsumen. Kini jika rasio marginal utility terhadap harga dari suatu barang telah sama, jika rasio tersebut tidak sama, maka keseimbangan belum tercapai. Lihat lagi tabelnya. IC tertinggi adalah IC2. IC terendah adalah IC0. Konsumen ingin menikmati titik D pada 1C2 pada IC2, tetapi dana yang tersedia tidak mencukupi. Di sini konsumen dapat menikmati titik C pada IC0, tetapi konsumen juga dapat menikmati titik E pada IC1, di mana IC1 lebih besar dari IC0. Karena itu titik E, maka diketahui kedua kurvanya yakni 1C dan budget line bersinggungan. Dengan kata lain, dikatakan slope-nya sama. Nah, di sini telah mencapai keseimbangan. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.